Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sembilan sami wa dirati wa tamashin hasanin jalakatul muqarrabin. Husanila akulah sunnah subhanallah. Husanla abana wa mantina wa jatina wa jatina wa salmashan masyaykhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Wa masyaratin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 40. Ya Ali, idza asobaka nalikane ngenani kaing sira apa hamun kegalauan au amrun atau sesuatu yang enggak enak. Kata Nabi, kalau kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak atau hati kita lagi galau, ini doanya. Biasanya galaunya malam minggu. Nah, jangan lupa doa ini. Fakul subhanaka rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Itu doa yang kita baca, yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca ketika kita lagi galau atau mendapatkan sesuatu yang enggak enak. Kalau kemarin doa yang diajarkan Nabi kalau kita butuh hajat, kalau punya hajat, punya keinginan, maka kita kemarin diajarkan baca ayat kursi, kemudian membaca itu, ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli waslih li sya'ni wa farid hammi. Insyaallah kegalauannya hilang, kesulitannya dikasih jalan keluar, dan kebutuhan hajat kita insya Allah dipenuhi oleh Allah SWT. Kalau punya kebutuhan, punya hajat, jangan lupa itu bisa diamalkan. Sekarang kalau kita mendapatkan perasaan yang gak enak, hati yang galau, salah satu doanya ini, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Dibaca mungkin sebanyaknya sampai galaunya hilang. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Yang di rumah bisa dicatat. Subhana rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Saya ulangi pelan-pelan. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak atau hati yang galau. Ya Ali, oke, kita lanjutkan. Aksir memperbanyak sapa sira minad duai, saking doa. Alladzi alamani, yang ngajari ni ingsun sapa Jibril alaihi salatu wasalam. Ini ada doa yang diajarkan malaikat Jibril pada Kanjeng Nabi. Kita bisa ikuti doanya. Doa yang luar biasa, yang ngajari aja bukan sekedar ustadz, tapi malaikat Jibril. Doanya pendek banget. Wa wa utai dungane iku adaimu fid dini wa dunya wal akhirah. Cuma itu aja. 3 kalimat ya. 4 kata. Adaimu fid dini wa dunya wal akhirah. Apalah, itu gampang. Cuma di sini kita nggak disampaikan oleh Nabi fadilahnya baca ini apa. Hanya pesanin Nabi, ini bisa kita lakukan doa dengan sebanyak mungkin. Ada imatu fitini wa dunya wal akhirah. Artinya kalau isinya kita pengen kita tetap di dalam agama, kenikmatan dunia dan akhirat. Doa yang diajarkan malaikat Jibril pada Kanjeng Nabi. Ya Ali, yang ketiga, idza ra'aita nalikane melihat sapa sira al hilala ing apa hilal? Bulan tanggal apa itu? Awal bulan ya. Melihat awal bulan fahalil mongko tahlil sapa sira salasan 3 kali. Wa kabir lan maca takbir salasan 3 kali. Jadi maca tahlil itu apa?
la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah 3 kali, maca takbir 3 kali. Lae awal bulan. Ketok bulan. Kita nggak pernah ndelok bulan masalah. Santri masalahnya jalannya dingklu, jadi gak ketok bulan. Kan santri nggak pernah ndangak. Lae bengi juga nggak pernah keluar, jadi nggak roh bulan. Lae kita awal tanggal, awal bulan, maka kita diajarkan maca tahlil, bukan tahlilan suwe ku ya enggak. Tahlil biasa la ilaha illallah itu tahlil. Maca tahlil 3 kali, takbir 3 kali. Setelah itu doa ini. Allahu Akbar wa a'zu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdaru. Ini doanya setelah maca takbir 3 kali dan tahlil 3 kali. Allahu Akbar, a'zu wa a'zu wa aqdaru yang memuliakan, wa aqdaru lan memberikan kemampuan mimma saking barang akhafu yang takut sapa ingsun, wa ahdaru lan khawatir sapa ingsun. Di awal bulan kita diajarkan oleh Nabi agar Allah memberikan kemuliaan, memberikan kemampuan dari segala sesuatu yang kita khawatirkan. Ini awal bulan Komariah. Mungkin sebulan itu ada sesuatu yang nggak bagus. Semoga Allah kemudian memberikan kebaikan. Ya Ali, idalak kita nalikane ketemu sapa sira maning wong tahdaruhu, yang takut sapa sira hu ing man. Kalau Anda ketemu dengan orang yang kita takuti, biasanya yang takuti siapa? Dosen pembimbing. Nah, mau konsultasi wedi, mau ada di pasca itu, kadang banyak tau yang duduk di depan kantornya Ustaz di pasca takoni, "Golek siapa? Nyari siapa?" "Nyari Ustadz ini." "Dikontak aja." "Nggak berani Ustaz." Ngontak aja nggak berani. Begitu menakutkannya dosen pembimbing. Nah, kata Nabi, lah kita ketemu wong kita takuti, mestinya dosen pembimbing itu bukan yang kita takuti, tapi justru sangat akrab banget. Kan itu orang tua kita toh, apalagi dosen wali. Enak wong sing gak wani dosen wali. Tapi yang lebih parah lagi nggak ngerti dosennya. Enak mahasiswi takok, "Kuliah di mana?" "Di UIN." "Fakultas apa?" "Fakultas ini." "Dosen mata kuliah yang ini siapa?" Nggak ngerti namanya. "Mungkin saya tahu Ustaz. Saya ngajar saya mata kuliah itu." "Lah ya jenenge sapa?" Nggak tahu. Itu aneh banget. Anda coba bisa pikirkan, Anda ini belajar pada beliau setiap hari, menimba ilmu dari beliau, minta ilmu yang kita pelajari dari beliau itu manfaat, tapi Anda nggak kenal dengan beliau. Terus ya apa kuwi? Mulanya akhirnya mari kuliah bulet. Ya, karena kita nggak akrab dengan dosennya, nggak tahu dengan dosennya. Itu aneh banget. Kanjeng Nabi mengatakan gini, kalau kita ketemu dengan orang yang kita takut padanya, doanya ini, Allahumma, makanya perlu dicatat dan digawa ning tas. Lah ketemu dosen killer, wah iki langsung dirapal sebelum ketemu. Allahumma ini adra'u bika fi nahrihi wa astagfiyaka ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Allahumma ya Allah, ini sedune ingsun iku adra'u, nolak sapa ingsun bika kelawan Tuhan kan Allah taala fi nahrihi, ing dalam sifat buruknya dia. Kita minta perlindungan dari Allah dari sifat buruk orang yang kita takuti. Karena itulah saya kira dosen itu tidak ada yang buruk, karena itu tidak ada sifat buruknya toh. Paling ya hanya disiplin aja, karena kita yang nggak disiplin kemudian dimarahi. Wa astagfiyaka, lan minta keterjagaan sapa ingsun ka ing Tuhan ghadabahu, ing marahnya dia. Kita minta dijaga dari sifat buruknya, dijaga dari marahnya. Wa a'udzubika, lan minta perlindungan sapa kita bika kelan Tuhan min syarrihi, saking keburukannya dia. Itu doa yang mungkin lai Anda yang mau wis tamat kemudian mau apa, lai mau kerja itu wawancara ya, interview, mungkin kayak perlu dirapal. Semoga interviewnya
dungane, ya Allah, berilah saya kalau ditanya itu tentang persoalan yang paling saya kuasai. Jadi dungane itu bukan muga-muga diparingi soal yang gampang, bukan. Kita tidak peduli soal gampang atau tidak, tapi yang kita minta adalah bahwa soal yang diberikan itu adalah sesuatu yang paling saya kuasai. Terserah, pokoknya yang aku paling paham. Itulah dungane mestinya. Jadi lah ditakoni itu nggak peduli. Kayak salah seorang guru besar cerita, anaknya itu sejak kecil di Amerika. Bahasa Indonesia nggak iso. Begitu ngelamar, menjadi mahasiswa kedokteran, ibunya bingung, iki bahasa Indonesia aja nggak iso, ya apa ngelak wawancara tes. Ternyata bapaknya bengin dungonya itu, ya Allah, besok semoga anak saya ketika interview itu diberikan pertanyaan sesuatu yang paling dia kuasai. Ternyata mustajabah. Besok pas wawancara hanya disuruh cerita dengan bahasa Inggris. Itu kan gampang banget. Yus akhirnya lancar, masuk akhirnya. Nah, itulah doanya. Ya Allah, saya minta pertanyaannya adalah terkait dengan sesuatu yang paling saya kuasai. Terus ndonga iki. Nah, semoga bisa. Nah, itu kan doa-doa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma ini adra'u bika fi nahrihi wa astaghfiyaka ghadabahu wa a'udzubika min syarrihi. Itu doa yang ketemu orang-orang yang kita khawatirkan. Oke, kita lanjutkan. Ini tuh tinggal beberapa toh. Nah, setelah kita khatam, kita akan ngaji Nizamul Usra. Yang kan udah rencana sebelum puasa dulu. Ini kan sudah penting karena sudah senior. Nizamul Usra itu kitab tentang membina keluarga. Terus pokoknya persiapan matang. Nah, kitabnya sudah ada yang tante kayaknya. Sebelum puasa sudah kita belikan karena sudah kita rencanakan dulu. Hanya karena kena COVID gak jadi ngaji. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Itu tulisan kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki. Faslun, kita lanjutkan. Fi fununi syatta, in dalam macem-maceme sesuatu. Sata itu bisa masyarakat, bisa warna-warni. Jadi funun, cabang-cabang. Ini bab ini terkait dengan, kalau dalam bahasa kita, bunga rampai, macem-macem lah. Nah, ini ngarep-ngarep kan ada ini, ada bab-bab. Nah, ini kelompok yang gak iso mlebu rono, akhirnya dikumpulkan jadi satu, bunga rampai. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Ali, ibda memulauna sapa sira man ing wong lakita yang ketemu sapa sira minal muslimina bisalam. Kata Nabi pesannya, kalau kita ketemu dengan orang, biasakanlah kita itu orang yang pertama kali menyampaikan salam. Jadi jangan gengsi untuk salam duluan. Kalau sekarang sudah populer, lain pun salam dhisik, labian enggak. Zaman saya masih kecil tuh, lain telepon masih halo misalnya. Sekarang salam, itu bagus. Nanti ketemu dengan angkot, kayaknya sudah nggak kenal angkot. Sudah jarang banget angkot. Mahasiswa sekarang juga angkot. Pakai, apa jenenge? Grab atau Gojek. Pakai online basisnya. Mangan aja udah online. Terus nggak khawatir. Kapan tuh bengi-bengi jam 12 atau jam berapa? Nek sepeda motor datang. Ternyata ngasih makan. Tapi bukan santri. Nah, santri wis tahajud ya gitu. Jam 12 wis turu. Kalau kita ketemu siapapun, diajarkan oleh Nabi, ketemu siapapun mulailah dengan salam. Jadi ketemu tone jangan sungkan untuk salam duluan. Yaktubu bakal nulis sapa Allah laka maring sira isrina ing 20 apane hasanatan. Kata Nabi, siapa yang memulai salam duluan, maka dia mendapatkan 20 kebaikan. Kan gampang banget toh. Atau kalau dari sini mulai neng gedung C, tiap kamar ditotoki. Mbak, assalamualaikum.
Kan karek ngitung 20. Nah, kan wis ping 6 60. Lumayan. Kok 60 berapa? 120. Kok balik rene totoki maneh. Nah. Assalamualaikum untuk 20 kebaikan. Sekali salam 20 kebaikan. Warodi lan jawab sapa sira assalama ing salam. Kalau kita dikasih salam, maka kita diperintahkan untuk menjawab salam. Ngasih salam itu sunnah, jawab salam itu wajib. Wallahu mongko utai Allah iku yaktubu, bakal nyatet sapa Allah liman maring wong rodda yang jawab sapa manhu ing salam arba'ina ing 40. Ternyata lebih banyak orang yang jawab salam lebih akeh. Lah yang ngono Mbak, sampean aku sing jawab ae. Tapi bukan kemudian aku mau memulai lah rugi. Enggak lah. Kalau pengen imbang yo anu Mbak, gentian. Sampean salam duluan, mari ngono aku tak jawab, nanti tak saya salam lagi. Berarti 40. Orang yang jawab salam itu pahalanya 40. Yang ngasih salam 20. Enak yang jawab. Hasanatan yang kebaikan. Tapi kalau ini dari sisi pahalanya. Pahalanya 40 kali, yang ngasih salam 20 kali. Tapi kita masih ingat dulu hadis apa yang kita baca? Riyadhus Shalihin bab awal. Kita diajarkan kalau ada dua orang ketemu, maka yang paling baik adalah yang ngasih salam duluan. Hadisnya jelas. Dari sisi situ afdol yang ngasih salam duluan. Tapi dari sisi upah, sing jawab lebih banyak. Berarti mungkin imbang nanti akhirnya. Karena ini lebih afdol yang ngasih salam, walaupun upahnya hanya 20. Tapi lebih afdol. Sementara yang jawab itu kalah afdol. Tapi upahnya lebih banyak. Jadi akhirnya ngasih salam dan jawab salam mungkin nanti hitung-hitungannya bisa impas. Tapi apapun marilah kita biasakan salam ke siapapun. Bahkan kan ke kamar sendiri, ke rumah sendiri loh. Al-Qur'an kan jelas. Kalau kita masuk rumah, maka sampaikan salam tahiyatan minallah sebagai penghormatan dari Allah untuk kita. Jadi kalau Anda pulang nanti kalau mulai neng omah gane uang, nggak apa-apa, assalamualaikum. Salam yang kita ucapkan itu adalah berkat yang diberikan Allah untuk kita. Sehingga rumah yang sering mendapatkan salam, insya Allah kan rumahnya menjadi berkah. Kalau sekarang Anda masih di pondok, di kosan, maka ketika masuk kamar, salam. Walaupun kita pertama yang membuka. Jangan nunggu, Mbak, ini gane uangnya masuk salam. Gue kayak sing jawab ini. Barang lembut. Tepung. Barang lembut. Enggak. Kita disuruh salam walaupun di rumah tidak ada orang. Kita salam. Sehingga kalau kita masuk pondok, assalamualaikum. Masuk kamar ya assalamualaikum. Kalau Anda masuk rumah, walaupun tidak ada orang, biasakan dengan salam. Salam kita itu akan tahiyatan minallah. Itu penghargaan, apresiasi Allah untuk kita. Sehingga keberkahan itu ada di dalam rumah kita. Nah, itu satu tentang salam. Kedua, ya Ali, iyaka jogo sapa sira wal ghadaba ing marah. Kata pesanan Nabi, jauhi marah. Kalau biasanya adik-adik kita yang kecil itu kan wala taghdab gitu ya. Terus falakal jannah. Elengku biyen adik aski mulai ke sekolah wala taghdab. Ada hadisnya. Kalau ini hadisnya beda lagi. Tapi intinya sama. Iyaka wal ghadab. Hati-hati ya sapa sira wal ghadaba ing marah. Jaga marah. Kita usahakanlah tidak marah. Kalau kita masih ajari Nabi begini, kalau kita berdiri, kok emosi lagi berdiri, maka duduklah. Nah, dengan duduk itu, emosi kita akan redem. Coba lah, Anda lagi emosi banget, biasanya kalau kita berdiri, itu akan cenderung meluap emosi kita. Maka, agar tidak meluap, langsung duduk. Duduk kok gak iso emosi, turu.
Itu untuk kalau nggak lagi wudhu. Insya Allah selesai. Jaga marah. Fa'innahu krono sak temene marah iku minasyaitoni. Marah itu bagian dari komporane setan, dikompori setan. Wa te setan aku akdaruma bisa mampu sapa setan yakunu ana apa malaikat ngatasi sira fi halatil ghadabi ketika marah. Maksudnya begini, ketika kita emosi, maka setan dengan sangat mudah itu bisa mengendalikan kita. Sehingga karena itulah kan orang lagi marah kadang lupa. Hilang pertimbangannya. Banyak toh marah kemudian melempar piring. Piring, gelas, sadar loh kok kabeh ning jobo. Gitu kan. Nah, karena itulah hati-hati ketika marah. Karena ketika marah itu orang bisa tidak terkendali emosinya. Nah, agar bisa mengendalikan marah, maka Kanjeng Nabi ngajari pas berdiri segera duduk. Kalau duduk cek belum ndelosor. Ndelosor masuk katanya. Cobalah kalau Anda marah banget kemudian turu. Paling ya cuma ginjal-ginjal nih. Itu kan nggak akan melempari macam-macam. Kendalikan marah. Mari kita biasa melatih diri untuk mengendalikan marah. Karena ketika marah biasanya orang akan tidak bisa mengendalikan dirinya. Satu, pesanin Nabi jangan marah karena kita bisa lupa diri ketika marah. Kedua, wa iyyaka lan wedya sapa sira dakwatal madlum ing dungane orang yang didolimi. Kalau ada orang didolimi, maka hati-hatilah kita. Karena itulah jangan pernah mendolimi orang. Kenapa? Fa innallaha krana Allah taala iku yastajibu bakal ngijabahi sapa Allah lahu maring dolim. Orang itu kalau dia didolimi, disakiti, maka doanya mustajabah walaupun dia orang kafir. Orang kafir aja kalau didolimi doanya mustajabah. Karena itulah jangan pernah berbuat dolim pada siapapun walaupun itu orang kafir. Walaupun bukan orang Islam atau non-Muslim, kita nggak boleh. Karena kalau dia doa, kemudian mendoakan buruk pada kita, Allah akan mengabulkan, walaupun dia kafir. Anda masih ingat ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus oleh Allah Ta'ala bersama Nabi Harun untuk bela Bani Israel. Bani Israel kan kemudian dibela oleh Allah dengan Allah mengutus Nabi Musa dan Harun. Kenapa Allah Ta'ala sampai bersusah payah dalam bahasa kita nurunkan Nabi Musa dan Harun untuk bela Israel? Apa orang Israel itu iman? Ternyata enggak. Bani Israel itu ketika itu yang iman enggak banyak. Tapi kenapa kemudian dibela Tuhan? Karena Bani Israel didolimi oleh Fir'aun. Karena Israel itu didolimi oleh Fir'aun, maka Allah kemudian bersusah payah membela mereka dengan menurunkan Nabi Musa dan Harun. Sehingga orang yang orang yang didolimi itu mesti cedek dengan Allah Ta'ala. Allah akan memperhatikan mereka. Dan sebaliknya orang yang berbuat dolim, maka Allah akan murka pada mereka. Karena itu di hadis kita bisa lihat fa innallaha yastajibu lahu wa in kana senajan ono sapa madzlum iku kafiron. Coba Kanjeng Nabi mengatakan gitu. Walaupun orang yang didolimi itu kafir. Kafir aja loh oleh Allah Ta'ala dibela kalau dia didolimi. Sehingga marilah kita belajar jangan berbuat dolim. Dolim itu artinya berbuat yang nggak benar. Kalau Anda menjadi orang kaya, ketika kita tidak memberikan hak kepada orang lain, berarti dolim juga. Anda jadi kaya, kemudian ada orang yang bekerja untuk kita. Kemudian kita nggak ngasih upahnya. Kasusnya sekarang lagi rame lagi tuh. Kemarin ada TKW ya, Saudi yang bebas dari pembunuhan, hukuman mati. Nah, sekarang tadi malam muncul lagi, ada TKW yang disiksa oleh majikan. Itu luar biasa. Kasus itu sering. Ternyata bukan hanya di luar negeri. Di Indonesia kan juga ada toh, orang-orang kaya, pejabat, kemudian menyiksa dulu pembantu, sekarang bahasanya lebih keren. Asisten rumah tangga. Kan tapi tetap aja ya, kerja keras.
Nah, kan hanya bahasa aja diperhalus. Nah, ketika kita berbuat dolim pada mereka, walaupun mereka tidak muslim. Coba kalau Nabi mengatakan, walau kana kafiron, walaupun yang kita dolimi itu orang kafir, itu doa dia yang merasa teraniaya, kemudian mendoakan buruk pada kita, maka akan mustajabah. Jadi jangan pernah berpikir, alah iki wong kafir aja. Enggak. Dolim kita, perilaku dolim kita, walaupun kepada orang kafir, itu Allah justru akan membela orang kafir itu daripada kita yang muslim. Kan sering toh, alah iki wong kafir, kita sewenang-wenang. Enggak. Kesewenang-wenangan kita itu berarti kita dolim. Mereka yang walaupun mereka nggak iman pada Allah, kafir itu nggak iman. Walaupun mereka, bahasa kita, mereka itu kafir, mereka ateis atau apapun, kalau mereka didolimi, Allah akan membela mereka. Kasus Bani Israel tadi yang Al-Quran, itu Allah sampai bersusah payah nurunkan Nabi Musa dan Harun untuk membela mereka, bukan karena Israel itu iman, enggak. Anda bisa baca dalam Al-Quran, sing iman itu hanya beberapa orang, mayoritas itu enggak iman. Masih ingat toh ketika sampai kemudian ketika sudah melewati Laut Merah, kemudian muncul Musa Samiri yang gawe patung sapi untuk Tuhan. Jadi mereka gawe patung besar untuk disembah. Terus dibela ini Nabi Musa, diselamatkan. Mereka tetap aja nggak iman. Tapi Allah tetap membela mereka karena mereka didolimi. Itu artinya kita itu jangan pernah berbuat dolim pada siapapun, walau kana kafiron. Bahkan kalau dalam tasawuf bukan hanya kana kafiron, kepada binatang pun kan nggak boleh toh. Masih ingat kita ngaji Bulughul Maram, sampai kita nyembelih binatang itu loh harus disembunyikan. Misalnya kalau mau nyembelih doro, terus dorone wis dicekel, diikat, kemudian gawe pisau. Dia ini, mari ini, itu nggak boleh. Sampai kita ngasah pisaunya aja kan harus disembunyikan dari pandangan binatang itu. Itu untuk jogo, bukan hanya apalagi orang. Walaupun orang itu tidak seagama dengan kita, bahkan walaupun dia ateis sekalipun, kita tidak boleh berbuat dolim pada mereka. Siapa yang berbuat dolim, kata Nabi, orang yang didolimi walaupun mereka kafir, itu akan dijabai oleh Allah Ta'ala. Fa'alaihi, mongko ing atase kafir apa kufruhu. Ya Ali, iyaka jauhana sapa sira wal yaminal fajira ing sumpah. Yamin, fajir itu sumpah apa nama kita? Sumpah palsu ya. Sumpah palsu. Fa'inaha krono yamin al fajira, sumpah palsu. Ada dulu kasus, ada seorang, mungkin Anda pernah mengikuti, ada seorang tokoh besar, lawyer, apa namanya lawyer itu? Pengacara besar. Dia termasuk pengacara yang terkenal di Indonesia. Kemudian terbukti dia menggunakan saksi palsu. Cobalah, permainan di pengadilan. Nabi mengatakan, jangan pernah sumpah palsu atau jadi saksi palsu. Kalau nggak tahu ya jangan kemudian berani bersumpah hanya karena dibayar. Yang pernah saya ceritakan, kalau dulu kita ngurusi akte itu, akte kelahiran, ternyata banyak yang kemudian bersedia untuk jadi saksi. Padahal mereka kan nggak tahu lahir anak kita. Wong kita nggak pernah kenal dia. Tapi kemudian mereka mau hanya untuk kebutuhan di pengadilan, pokoknya dapat bayaran berapa. Nah itu tidak benar. Nabi mengatakan jauhi sumpah palsu. Fa'inaha kron sak temene yamin al-fajirah iku munafiqatun, bisa menghabiskan hasil ata ing kekayaan. Karena sumpah palsu itu bisa merusak kekayaan dan harta kehidupan kita. Wa mumhiqatun, lan bisa menghapuskan lirizki maling rizki, wal umuri lan umur. Rizki kita, umur kita, keberkahannya bisa hilang kalau kita berani melakukan sumpah palsu. Karena itulah, kalau tahu ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tahu, janganlah kemudian sumpah. Apalagi kemarin
kita diajarkan dagangan, dodolan. Bener loh Mbak, yakin. Ini kalau wis ditawa tadi, saya nggak boleh. Padahal kan sing nawa. Nah, itu kan yang nggak bener. Banyak hal yang kemudian kadang kita terpleset karena sudah biasa. Tapi marilah kita belajar, jangan melakukan itu. Lakukanlah dengan benar dan jujur. Insya Allah keberkahan muncul dalam kehidupan kita. Baik, semoga manfaat. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna fa'kifa'una bi'aqina wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna fa'kifa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.